Pak Barita Simanjuntak. Silakan, Pak. Malam Bang Karni, malam semua Bapak Ibu, para narasumber. Yang pertama sekali saya kira perlu mendapatkan perhatian penting adalah siapa sebenarnya yang berkepentingan, punya kewenangan untuk mengeksekusi Joko Chandra. Saya kira itu menjadi penting untuk menjawab semua rentetan persoalan tadi. Siapa yang berkepentingan untuk eksekusi Joko Chandra? Tentu jawabannya satu, adalah kejaksaan. Sebab kejaksaanlah yang diberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi. Baru Bang Karni muncul masalah kedua. Buronan ini ada di luar negeri. Oleh sebab itu, kalau buronan ini ada di luar negeri, maka seyogianya pengawasan, pemantauan, monitoring yang didukung oleh sarana prasarana intelijen, sarana prasarana yang kuat, akses kepada seluruh aktivitas yang dilakukan oleh buronan ini tentu adalah prosedur tetap yang harus terus menerus dilakukan, terus menerus dipantau, dimonitoring. Persoalan muncul karena kemudian Joko Chandra masuk ke Indonesia, tidak diketahui oleh dalam tanda petik penegak hukum yang harusnya melakukan eksekusi, dan dari sinilah muncul berbagai pertanyaan-pertanyaan tadi. Oleh sebab itu, menurut kami menyelesaikan masalah ini, pertama sekali harus ditunjukkan tangkap itu Joko Chandra, dan kejaksaan memiliki beban tanggung jawab untuk membuktikan ke publik bahwa dia mampu melakukan itu. Ini harus dilakukan. Yang pertama, langkah cepat dan sigap adalah tangkap itu Joko Chandra. Baru yang kedua, memang kita tidak bisa pungkiri Bang Karni bahwa dihukumnya 2 tahun Joko Chandra sesuai putusan PK, itu adalah peninjauan kembali yang dilakukan oleh penuntut umum. Di tahap itu prosedur dan penanganannya benar. Namun kemudian berjalan dengan waktu, disinilah yang saya katakan tadi, ya, mekanisme pengawasan pemantauan buronan itu tidak dilakukan dengan benar. Karena apa? Karena buronan ini ada di luar negeri. Kemudian yang menjadi persoalan adalah tadi sudah disinggung soal red notice, dan itu saya kira sudah cukup clear bahwa kejaksaan tidak pernah mencabut, membatalkan red notice itu. Ini ada presiden Bung Karni yang saya kira perlu diketahui, bahwa ketika kejaksaan atau lembaga penegak hukum mengajukan red notice ke NBC, maka yang dapat mencabut itu adalah lembaga negara yang mengajukan, yaitu kejaksaan. Dan sampai sekarang kejaksaan tidak pernah mencabut red notice atas nama Joko Chandra. Nah, lalu muncul persoalan berikut. Tapi juga tidak memperpanjang. Malah dia mengusulkan supaya seperti surat yang tadi Bung Karni, itu dilakukan. Nah, ada satu kasus yang saya kira penting diangkat juga di Jakarta Barat, soal ada satu terpidana atas nama LH itu sudah dieksekusi orangnya, tapi belum dicabut red notice-nya oleh kejaksaan. Nah, kemudian dia ditangkap. Akhirnya kemudian kejaksaan mengatakan sudah kami eksekusi, baru berdasarkan itulah yang bersangkutan ini dilepas. Artinya red notice itu sepanjang tidak dicabut oleh lembaga yang mengajukan, dia akan tetap berlaku. Nah, lalu yang berikut Bung Karni, memang yang menyesakkan dada kita sebagai warga bangsa ini adalah kenapa masih ada oknum yang bermain-main, berfoto sana sini, menerima kuasa hukumnya buron. Itu kan sangat sensitif dan melukai hati. Para jaksa itu banyak yang punya integritas Bung Karni. Kami tahu yang berjuang menegakkan keadilan tidak sedikit.
Karena ulah oknum seperti ini rusak reputasi, hancur. Maka itulah sebabnya kami sudah meminta supaya diperiksa, bukan hanya dievaluasi. Diperiksa artinya apa? Kalau terbukti bersalah melakukan pelanggaran, tindak orangnya, sampaikan ke publik hasilnya secara transparan. Saya setuju proses pro justisia Bung Johnson, itu harus dilakukan. Sebab kalau tidak ini nggak jerah, ini akan masif. Dan waktu saya datang ke acara ini Bung Karni, banyak support dukungan agar ya, oknum-oknum yang membuat perbuatan tercela ini ditindak sesuai ketentuan hukum. Ada semangat itu. Karena malu semua para aparat penegak hukum khususnya kejaksaan misalnya dipertontonkan dengan foto sana foto sini dengan yang namanya buron. Kan ini sudah tidak hanya melanggar kode etik tapi melanggar hukum. Bagaimana mungkin Bung Karni? Ini sudah buron, bisa saya bertemu dengan dia, saya tidak lapor. Ini penegak hukum, oknum penegak hukum seperti apa ini? Oleh sebab itu kami mendorong terus agar ini diperiksa, diumumkan ke polisi dan ditindak. Kepolisian sudah cukup maju. Jadi ada transparansi. Saya kira reformasi birokrasi, revolusi mental harus juga ditunjukkan supaya masyarakat percaya. Apalagi ini kan besok Hari Bakti Adiaksa. Ini satu momen saya kira untuk bangkit, untuk melihat bahwa ini adalah tantangan yang harus dijawab. Ini adalah beban yang harus diselesaikan. Jadi intinya adalah penegakan hukum yang kita lakukan sekarang tidak hanya sekadar menjalankan hal-hal yang sifatnya rutin kewenangan tadi, tetapi menjadi leading sektor penuntutan. Kejaksaan itu dominus litis Bung Karni, katanya teori dalam pelajaran, tapi nyatanya agak menjadi pertanyaan nih Bung Junimart, anggota dewan dan para pakar hukum, ahli hukum. Karena apa? Karena satu hal, central authority itu tidak ada di kejaksaan Bung Karni. Jadi kalau ada buronan di luar negeri Bang Johnson, ada buronan di luar negeri yang punya akses kepada seluruh mekanisme pro justisia di negara lain itu adalah pemegang central authority. Dalam hal ini adalah Menkumham. Kejaksaan nggak bisa Pak. Walaupun beban untuk menangkap buron ini ada di kejaksaan, tapi dia nggak punya peluru. Jadi sudah sayangnya lah para anggota dewan yang terhormat juga memikirkan itu, agar proses pro justisia buron di luar negeri, kejaksaan punya peluru, menjadi leading sektor itu, central authority itu. Sebab tanpa itu kita hanya menunggu koordinasi-koordinasi yang masalah utama di Republik ini adalah kelemahan di level koordinasi. Kita sependapat Bung Karni, Menko Polhukam menghidupkan kembali sementara untuk mengisi langkah-langkah pembenahan berikut apa yang disebut dengan tim buru koruptor. Ini sangat penting karena lintas sektoral dia. Kalau sudah di luar negeri, kejaksaan bukan central authority, Menkumham bukan lembaga yang bisa mewakili apa yang disebut proses pro justisia eksekusi, imigrasi supporting terhadap perlintasan. Nah kalau ini tidak dikoordinasikan lintas sektoral, kita hanya mengharapkan kejaksaan berkinerja tapi tidak memberi dukungan bagi penguatan institusi itu. Kita sepakat oknum yang melanggar, yang membuat perbuatan tercela ini ditindak, ya, diamputasi itu. Tapi penguatan institusi kejaksaan sebagai single prosecution system dalam sistem negara hukum kita bisa berjalan dengan baik. Saya kira ini menjadi agenda penting kita supaya keseluruhan persoalan berkaitan dengan tangkap buron ini tidak hanya wacana tapi memang bisa terukur kinerjanya dengan benar. Itu saya kira menjadi catatan dalam diskusi ini Bung Karni. Terima kasih.